semuanya, gue Rindra. Di video kali ini gue mau nge-review RX 789G Gundam IZ-8. Oke, ini tuh masih sama yang sebelumnya, ini dari DHMS Team. Versi old ya. Dan tanpa basa-basi gue mau ngeliatin box artnya gimana. Untuk box art kayak gini, ngeliatin IZ-8 nya lagi pakai beam rifle-nya, dan backpacknya bukan pakai backpack yang kotak yang magazine betul loh, kargo itu, tapi ini pakai semacam booster parasut gitu kayak gitu lah. Dan IZ-8 ini tuh dikembangin sebenarnya custom. Ini dari RX 79 yang udah rusak, yang dirusaki sama Absolus itu, korban gelutnya sama Absolus, habis itu di repair dijadiin ini. Untuk depannya kayak gini, bawahnya kayak gini, ada gambar IZ-8 nya, front view, rear view, habis itu pose-nya, sama kita dikasih beberapa gimmick. Untuk yang samping kayak gini, ada tulisan IZ-8 nya. Untuk yang atas ada honorable mentionnya, mungkin si 79 ground sama Zaku ground, habis itu ada Jim ground, habis itu harganya 800 yen. Gua ngedapetinnya di harga 110.000 dulu. Untuk sampingnya kayak gini. Oke, langsung aja kita lihat apa aja yang kita dapetin dari box ini. Oke, ini dia yang bakalan kita dapetin dari ini produk. Habis itu sebelumnya gue mau ngeliatin manual booknya. Untuk manual book kayak gini doang. Ini ada gambar IZ-8 nya, ini figurnya, figur model kitnya, dan ini kayak lawas banget tampilannya, enggak begitu menarik. Habis untuk di dalamnya, halaman pertama kita dilihatin fiturnya, habis itu detail-detailnya yang wadidaw banget, keren banget. Habis itu fitur-fiturnya, habis itu ini ada dioramanya dia sama si ground type. Habis itu ini scene pas si ground type nya siapa itu gue lupa, dihajar sama Ashigai. Dan ini ada Absolus sama Doom-nya. Terus untuk halaman selanjutnya kita dilihatin runner yang kita dapetin. Di sini kita ngedapetin 5 runner, dan salah satunya adalah polycaps. Habis itu untuk manual instructionnya teramat sangat mudah ya, bayi aja bisa rakit. Terus untuk paling belakangnya kayak gini, dilihatin pose sama rear view nya. Terus itu kita ngedapetin si Zero kayak gini. Habis ini color gradingnya. Aksesoris pertama kita ngedapetin backpacknya. Ini tuh semacam parasut apa booster gitu, gue lupa. Jadi nanti pas dia turun dari pesawat itu, nanti dia pakai ini buat mendarat. Dan ini bentuknya cukup aneh menurut gua, tapi oke lah, mungkin emang didesain kayak gini biar bisa nampung parasut segede gaban buat ngangkat Gundam, atau enggak ini buat isinya propellan gitu, buat biar bisa narik Gundam biar enggak jatuh. Terus ini kayak jenis karet plastik gitu, ini enggak lentur, jadi hati-hati kalau sobek gitu. Tapi ini udah awet, bayangin udah dari tahun 98 sampai sekarang masih bisa dipakai gitu. Ini bagus. Dan ini nggak ada gimmicknya, tapi kayak gini doang. Ini bisa dilepas kayak gini, kita pasang lagi. Habis itu bawahnya bisa kita lepas juga kayak gini. Bentar, gue lupa caranya. Ini jadi buat pemasangannya kayak gini, ini dicantolin, kita pasang lagi. Oke, kayak gini doang untuk detailnya. Habis itu ini boosternya, thruster boosternya ini. Untuk shieldnya kita ngedapetin kayak gini, beda sama yang versi revive atau versi yang baru-baru ya, yang ada kayak bisa diubah-ubah gitu. Ini sama ada sternya, ini bener-bener cuman polosan yang ini doang. Rivalnya udah gue pasang di hands clubnya yang megang senjata kayak gini. Habis itu ini ada yang open hand kayak gini. Gue sebenarnya pengennya yang relaxin, tapi cuman ada open hand kayak gini, mungkin
Zaman dulu CNC masih sebusuk itu, makanya nggak bisa ngebikin. Tapi nggak apa-apa, detailnya juga udah lumayan, no complain. Dan ini nggak ada artikulasi buat digeser kanan kirinya ya, karena biasanya kan ini bisa ditekuk kanan kiri yang versi baru tadi. Klap selanjutnya kita didapetin close hand gini, grabbing hand ini, jadi dia bisa megang sesuatu, mungkin kayak beam sabernya atau enggak megang apa lain gitu. Selanjutnya kita ngedapetin beam saber yang polosan kayak gini. Ini satu runner sama apa namanya mobile suitnya, jadi warnanya satu color kayak ini. Habis itu masih ada buletan-buletannya ini yang harus kalian bersihin kalau kalian mau repaint atau enggak kalian pakai. Tapi karena gua nggak suka sama beam saber, jadi ini hampir nggak pernah gua pakai. Nah, dan itu yang paling gilanya, yaitu HG, tapi kita dikasih figur mininya si Zero. Ini juga kita ngedapetinnya polosan, jadi kalian kalau mau ada warnanya kalian harus recolor dulu, repaint dulu. Sebenarnya gue juga jarang pakai, tapi ini gimmick yang patut diapresiasi dari Bandai karena bagus banget. Mereka effort buat ngasih kita barang sekecil ini. Yang terakhirnya ada stiker dry stikernya kayak gini, dan nggak gue pakai karena emang jelek banget ini stiker. Walaupun Bandai tapi udah lama ini, harusnya dikasihnya water slide decal aja daripada kasih apa ini. Oke, untuk detailnya kayak gini. Dari kepala kita diliatin Gundam tanpa tanduk, tapi jujur gue lebih suka sama ini. Ini kayak yang apa namanya, model-modelan Gundam kayak roll out yang KW itu, atau enggak yang ori juga ada. Yang roll out kan cuma pakai antena, dan menurut gue ini lebih realistis. Dan untuk ganti tanduknya, karena tanduk Gundam itu sebenarnya adalah antenanya, sensor antena, ini diganti bener-bener antena kayak gini. Terus untuk desainnya ini bener-bener cuman kotak-kotak kayak gini. Detailnya sebenarnya juga agak kurang, tapi masih masuk akal lah dengan harga 110.000. Terus untuk wajahnya itu kayak gini, ini pakai volley stiker, bibirnya habis itu dagunya juga pakai kayak pakai helm itu. Terus untuk bodinya ini ada beberapa gimmick, salah satunya ini bisa kita buka kokpitnya, terus kita turunin, habis itu ini tarik buat dibuka. Oke, lepas kayak gini. Ini ada kokpitnya, dan ini bisa kita pasang kayak gini, seakan agak ngebuka gitu. Nah, ini yang nggak dimiliki sama HG-HG baru, ini cuma dimiliki sama HG-HG lama doang. Dan ini salah satu alasan gua ngekoleksi HG-HG lama, karena banyak mekanikalnya. Terus ini itu adalah tabung buat apa namanya, bawa tali. Nah, talinya ini buat ngemudahin pilot buat naik ke kokpitnya. Bodinya kayak gini. Jujur gue nggak suka sama pinggangnya yang ngebulet kayak gini, dan ya kayak gitulah. Untuk apa namanya, pinggangnya kayak gini, waistnya kayak gini, ini bener-bener cuman kotak-kotak doang, bahan belakangnya bener-bener persegi panjang kayak gini. Untuk shoulder pad kayak gini, ini juga ada gimmicknya kayak gini, jadi bisa dinaik turunin. Ini buat dicantolin backpacknya nanti. Terus untuk tangannya bisa tricepnya jadi satu ini, jadi nggak bisa ada muter-muter kayak gitu. Dan tangannya kayak gini, bulat doang, kotak doang kayak gini. Untuk backpack ini kayak gini, ini bisa dilepas buat diganti sama backpacknya itu. Nah, tapi untuk sementara aku kayak pakai ini dulu, karena nanti gua liatin gimana cara masangnya. Ini juga ada thruster busternya. Untuk kaki kayak gini, ini cukup beda sama yang Gundam ground type yang biasa, tapi dan ini versi upgrade-nya. Ini juga ada gimmicknya. Nah, ini bisa kita turunin kayak gini. Sebenarnya gue nggak kurang tahu fungsinya apa, mungkin buat ngecekam tanah gitu, gue juga kurang tahu. Terus ini juga ada gimmick yang nggak dimiliki sama ground type-nya. Menurut gue ground type yang biasa tuh berhagi, ini versi ampasnya doang, nggak ada gimmick apapun, cuman banyak senjata doang. Selangkangannya kayak gini. Untuk telapak kakinya sayangnya nggak ada detail apapun,
polosan ini, untuk belakangnya ini. Oke, untuk detail kayak gitu gua mau ngeliatin aksesorisnya gimana aja. Artikulasi kita mulai dari kepala nggak bisa muter 360 derajat karena kehalangan sama kerahnya ini, dan joinnya emang pendek banget jadi nggak bisa muter 360 derajat. Untuk pendongak cuman segini, pendongaknya segini, menunduknya cuman segini, jadi cuman kayak gini doang. Untuk kepala emang artikulasinya terbatas. Terus untuk shoulder padnya bisa naik turun naik gini, ini juga cuman kayak gini doang. Untuk tangan bisa merenggang setinggi ini doang, nggak impress. Terus bisa muter 360 derajat kalau kita ngelepas ininya. Terus untuk bisa tricepnya bisa muter 360 derajatnya kayak gini, jadi dari sendinya ini doang bisa muter kayak gitu. Terus untuk elbownya segini 90 derajat. Untuk pergelangan tangannya kayak gini doang, kayak tadi silupnya satu. Terus untuk pinggang cuman bisa naik depan belakang kayak gini, nggak bisa kanan kiri. Muternya juga nggak bisa 360 derajat karena terhalang armor pinggangnya. Terus untuk kaki nendangnya cuman sejauh ini. Sebelumnya kita angkatin dulu biar bisa maksimal. Nendangnya sejauh ini, terus ke belakang cuman segini. Terus untuk dengkulnya ini cukup fleksibel ya karena double joint. Dan yang tadi gimmicknya kakinya ini bisa naik turun naik gini, ini bisa naik turun naik gini juga, belakangnya juga bisa. Ini ngebuat artikulasi kaki, pergelangan kakinya lebih fleksibel, cukup fleksibel, dan ini nggak bisa dipatahin kanan kiri, atas bawah ini. Oke, untuk artikulasi emang teramat sangat terbatas banget, sangat-sangat terbatas. Tapi untuk harga 110.000 pada zamannya ini worth it banget. Gua ngebelinya di tahun 2019-an ya, 2019, dan ini worth it banget buat kalian miliki. Oke, cukup segitu dulu dari gua. Kalau gua ada salah-salah katanya, gua minta maaf. Gua Rindra, ciao.